Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Al-Mustafa. Saya mahasiswa STIT Fatahillah Cipuicang Cilengsi. Saya angkatan yang kedua dan sekarang saya sudah semester yang kelima, tahun ajaran 2020-2021. Oke teman-teman, saya mengambil rujukan dari 10 cara keren Rasulullah SAW dalam mengajar dari kitab yang mana berjudul Rasulullah Sang Guru. Dan buku ini termasuk salah satu buku yang mana bestseller, termasuk yang terbaik, dan ini harus dipegang atau seseorang guru harus memiliki buku ini agar dapat memberikan atau dapat memudahkan dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak muridnya. Oke teman-teman sekalian, pasti pernah terdengar ya di telinga kita tentang bahwasanya Rasul itu diutus kepada kita itu sebagai mu'alliman, sebagai pengajar. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya sebaik-baiknya pengajar di antara kita sepanjang masa kita itu adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Seperti halnya disabdakan innama buistu mu'alliman atau kama qala Rasulullah SAW. Dan di sini teman-teman sekalian, saya akan menjabarkan 10 cara keren Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang baik dan berbudi pekerti luhur. Seperti halnya dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini merupakan suatu hal yang pasti, Rasulullah SAW mengajarkan perilaku yang baik dan keteladanan yang akhlakul karimah. Yang kedua, mengajarkan syariat secara bertahap. Dan ini sudah pasti Rasulullah SAW mengajarkan syariat secara bertahap. Karena pada zaman jahiliyah dulu itu orang-orang jahiliyah belum bisa membaca Al-Quran secara sepenuhnya. Makanya Rasulullah dalam mengajarkan pertama kali itu Rasul mengajarkan tentang keimanan. Lalu setelah mengajarkan tentang keimanan, Rasulullah mengajarkan tentang Al-Quran. Lalu dari Al-Quran lah bertambahlah sebuah keimanan. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan dengan metode tanya jawab. Dan dari metode tanya jawab inilah para sahabat yang tatkala itu masih belum mengerti tentang sebuah keislaman atau agama Islam, mereka berlomba-lomba dalam menanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, lalu apa itu hukum-hukum dalam Islam, dan apa ilmu-ilmu yang mana telah diajarkan oleh Islam, dan yang lain-lainnya. Maka dari metode tanya jawab inilah para sahabat itu muncul hasrat keinginan untuk belajar dan menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, cara Rasulullah dalam mengajar, cara keren Rasulullah dalam mengajar adalah mengajar dengan sebuah perumpamaan. Dari perumpamaan tersebut, Rasulullah itu dapat menjadikan para sahabat lebih mudah dalam mencerna ilmu tentang agama keislaman atau tentang agama Islam dan apa yang ada di balik Islam. Lalu dari dalam perumpamaan tersebut sehingga para sahabat dapat lebih mudah untuk mencerna, lebih mudah untuk mendalami keilmuan yang mana telah dia sampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu cara keren Rasulullah yang kelima, yakni Rasulullah menjawab pertanyaan dengan sesuai. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat dengan sesuai apa yang mereka tanyakan. Rasulullah mengajarkan tentang syariat, Rasulullah mengajarkan tentang hukum, Rasulullah mengajarkan tentang sejarah. Lalu para sahabat menanyakannya, dari situlah Rasulullah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang mana mereka lontarkan. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebuah kebodohan itu timbul karena tidak adanya sebuah pertanyaan.
Yang keenam, yakni Rasulullah pasti memberikan jawaban yang lebih atas pertanyaan para sahabatnya. Jadi seandainya para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sebuah pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah pertanyaan tersebut dengan sesuai jawaban ala kadarnya, sesuai dengan apa yang ditanyakannya, maka Rasulullah tatkala melihat para sahabat tersebut menginginkan jawaban yang lebih, maka Rasulullah akan memberikan jawabannya yang lebih, yang mana dapat memuaskan hasrat pertanyaan mereka. Lalu yang ketujuh, Rasulullah menggunakan kondisi yang berbeda untuk menyampaikan sebuah ilmu. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan tatkala kondisi para sahabat perlu untuk diajarkan atau dibenahi. Misalnya para sahabat berada dalam jalan yang salah, lalu Rasulullah SAW mengajarkan di dalam kondisi tersebut. Seandainya para sahabat merasa kesusahan, Rasulullah mengajarkan tata cara atau ilmunya pada saat kondisi kesusahan. Lalu dari situlah para sahabat dapat memahami, karena para sahabat mengalami kondisi yang serupa dan Rasulullah memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengajarkan sebuah ilmu. Lalu yang kedelapan teman-teman, Rasulullah mengajarkan dengan humor dan candaan. Bahkan terkadang Rasulullah SAW menyelipkan beberapa humor dan candaan tatkala Rasulullah mengajarkan suatu ilmu tentang Islam. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan atau membawa sebuah candaan dan humor dalam pengajarannya itu berdasarkan dengan kebenaran, dan Rasulullah tidak menipu atau tidak berbohong atau tidak menyalahgunakan ilmu yang mana telah disampaikan oleh beliau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan teman-teman, Rasulullah SAW dalam mengajar selalu memberi nasihat dan peringatan. Karena nasihat dan peringatan ini termasuk suatu hal yang mana paling penting, yang mana Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah disebutkan, "Fazakir innama anta muzakkir." Di situ tertera kalimat fazakir, maka peringatilah atau berikanlah peringatan agar para sahabat yang tatkala itu telah menimba ilmu banyak kepada Rasulullah tidak menyalahgunakan ilmu yang mana telah Rasulullah berikan, dan Rasulullah pasti selalu memberikan nasihat kepada mereka. Lalu yang terakhir, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, yakni dengan metode targhib dan tahrib. Artinya apa? Menakut-nakuti dan memberikan ancaman. Memberikan ancaman ini bukan semena-mena untuk menakut-nakuti mereka tentang baiknya agama Islam, tentang rahmatan lil alaminnya agama Islam. Akan tetapi targhib di sini, memberikan ancaman di sini hanya untuk menakut-nakuti mereka agar mereka tidak menyalahgunakan atau merasa sombong dengan ilmu yang mana telah didapatnya dari Rasulullah SAW. Maka dari situlah 10 cara keren tadi Rasulullah SAW dalam mengajar atau menggembleng atau memberikan arahan kepada para sahabatnya, sehingga Rasulullah mendapatkan gelar sebagai pengajar yang mana paling baik, teladan yang uswatun hasanah, berbudi pekerti luhur, dan dapat dicontoh oleh manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan dari kesimpulan, dan dari situlah Rasulullah dapat mencetak generasi para sahabat yang mana maju, berpikir luas, berpengetahuan yang dalam, dan menjadi kader-kader yang dapat membina umat dan menjadikannya seseorang yang mana ditauladani oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan teman-teman sekalian, saya mengambil atau mendapatkan rujukan 10 cara keren Rasulullah tadi dalam mengajar. Oke teman-teman, saya mengambil rujukan dari 10 cara keren Rasulullah SAW dalam mengajar dari kitab yang mana berjudul Rasulullah Sang Guru. Dan
buku ini termasuk salah satu buku yang mana bestseller, termasuk yang terbaik, dan ini harus dipegang, atau seseorang guru harus memiliki buku ini agar dapat memberikan atau dapat memudahkan dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak muridnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.